I'm not rich, I'm not poor also, but I just okay gitu. And I think also jangan patah semangat karena Fadli juga mulai semuanya itu dari nol gitu. Pemenang yang teman-teman lihat itu adalah orang-orang yang dari awal juga belajar dari awal gitu. Nggak apa sukses terbesar dalam hidupmu, kalau Fadli boleh jawab, kan itu bukan menang olimpiade atau menang lomba esai, tapi jadi ketua panitia suatu acara. Itu adalah sukses terbesar. Jadi kalau teman-teman ditanya nih, halo semua, kembali lagi di kanal YouTube Fadli. Bagi yang baru tahu, saya Fadli, saya adalah awardee beasiswa Prima Bangka Timtara. Di sore ini kita cerita santai aja bagaimana Fadli bisa dapat beasiswa, terus cerita juga Fadli itu pernah gagal beasiswa juga gitu. Oke, sekarang teman-teman itu lagi apply beasiswa apa gitu, karena saya paham bahwa para pencari beasiswa kayak kita nih itu benar-benar punya tujuan ke depan untuk dapat jadi awardee beasiswanya, agar uang beasiswa yang kita akan dapatkan itu berguna untuk biaya studi kita. Jadi gini, dulu Fadli kuliah awalnya belum dapat beasiswa karena ada cerita di dalamnya. Jadi dulu pas masuk kuliah itu kan masih pakai uang orang tua. Semester 1 dan semester 2 itu masih pakai biaya orang tua untuk masuk perkuliahan. Dan kalau dihitung-hitung nih, sebenarnya kalau dari biaya ospek terus biaya dari pertama kuliah untuk memulai perkuliahan itu bisa habis jutaan gitu. Bahkan teman-teman mungkin ada yang puluhan juta gitu. Terus ada pertanyaan, kok kenapa nggak apply beasiswa dari awal pertama masuk kuliah? Sebenarnya itu ada beasiswa yang kayak beasiswa KIP kuliah atau dulu sebutnya bidik misi ya itu kan, tapi kita gini, bidik misi itu adalah beasiswa yang harus status sosialnya itu menengah ke bawah. Bukan berarti Fadli itu anak sultan, bukan berarti juga saya mampu. Yang mampu adalah orang tua saya. Untuk dikatakan dapat surat SKTM kan bidik misi harus ada SKTM, ada SKTM-nya. Sepertinya Fadli tidak bisa mengambil itu gitu. Bukan juga orang yang kaya banget, tapi nggak juga kurang mampu banget gitu. Jadi ya I'm not rich, I'm not poor also, but I just okay gitu. And I think also beasiswa seperti kayak beasiswa Kemendikbud, beasiswa unggulan Kemendikbud itu bisa biayain beasiswa teman-teman, biaya studi teman-teman dari biaya SPP, biaya hidup, biaya buku dari awal perkuliahan sampai lulus. Tapi ada requirement-nya harus teman-teman accomplish, yaitu sertifikat prestasi. Jadi mungkin Fadli itu kan awardee beasiswa gini, pasti banyak prestasinya gitu. Enggak gitu. Saya di sekolah itu cuma siswa yang biasalah cuma yang biasa dong, tapi nggak juga menengah ke bawah juga istilahnya. Tapi untuk teman-teman yang misalnya nggak punya prestasi atau prestasinya cuma sedikit, mau nge-apply beasiswa yang istilahnya itu butuhin sertifikat prestasi lah gitu, jangan patah semangat karena Fadli juga mulai semuanya itu dari nol gitu. Jadi ceritanya gini, waktu itu kan semester 1 ada perlombaan di salah satu universitas, sebut aja Universitas Mula Warman. Itu perlombaan esai. Fadli akan mulai dengan cerita itu ya. Dari cerita itu benar-benar gak ada pengalaman nulis, benar-benar gak ada pengalaman untuk ke dunia literasian, but I wanna try at the time. Jadi if I don't try, I will never know. Saat itu Fadli coba, dan waktu itu adalah mulai dari keran prestasinya, walaupun ya kerannya masih kecil lah. Daya lombanya itu cuma tingkat kota gitu. But at the time dari hal itu benar-benar skillnya nol, benar-benar kemampuannya itu dari dasar banget, benar-benar belajar esai itu apa, nulisnya itu gimana, terus temanya nanti yang jabarkan gimana, benar-benar dari nol gitu. Sama juga teman-teman yang mau misalnya ikut lomba pamflet, lomba poster, lomba video, pemenang yang teman-teman lihat itu adalah orang-orang yang dari awal juga belajar dari awal gitu. Nggak semua orang kayak yang mulai itu semuanya dari yang pro dulu, pasti orang mulai dari yang basic dulu. Jadi nggak ada orang yang langsung terlahir sebagai pemenang langsung pro, pasti ada prosesnya. Dan dari
perlombaan itu juga nggak menang terus gitu. Bahkan Fadli itu pernah down karena kalah di universitas sendiri pas ada perlombaan presentasi esai tingkat prodi. Waktu itu down, but gini. Jadi beasiswa itu harus direncanakan. Karena beberapa beasiswa itu membutuhkan sertifikat, namanya sertifikat prestasi. Dan itu syarat administrasi yang sangat mutlak gitu. Terus ada juga kayak sertifikat organisasi. Jadi beasiswa itu nggak bisa yang kayak tiba-tiba daftar gitu. Bisa, cuma kesempatan lulusnya itu kecil. Jadi kita sebagai calon penerima beasiswa itu ingin memperbesar chance peluang kita untuk diterima sebagai awardee beasiswa. So jadi Fadli itu merencanakan beasiswa itu dari awal. Jadi dari awal semester 1 itu ikut lomba terus. Entah itu menang atau itu nggak menang, terserah gitu. Dari beberapa kemenangan itu juga banyak kegagalannya itu. Banyak kegagalan juga di belakangnya. Tapi kalau ditanya nih, teman-teman, apa sukses terbesar dalam hidupmu? Kalau Fadli boleh jawab, karena itu salah satu juga pertanyaan beasiswa. Itu bukan menang olimpiade atau menang lomba esai, tapi jadi ketua panitia suatu acara. Itu adalah sukses terbesar. Jadi kalau teman-teman ditanya nih pas wawancara beasiswa, apa sukses terbesar dalam hidupmu? Gak harus menang lomba olimpiade apa, gak harus menang lomba apa gitu. Tapi juga sukses terbesar itu bagi orang definisinya beda-beda. Kalau bagi Fadli, sukses terbesar itu adalah pas menjadi ketua panitia perlombaan atau ketua panitia acara waktu itu. Benar-benar sangat berkesan. Fadli belajar bagaimana caranya membuat rencana, bagaimana mengatur orang, bagaimana mengorganisasi suatu acara, dan itu ketika berhasil adalah suatu sukses terbesar gitu. Jadi sukses terbesar orang tuh beda-beda, bukan menang lomba gitu kalau bagi Fadli ya. Terus perjalanan itu nggak juga mudah.